Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian beserta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan lomba pidato meskipun pada saat COVID-19 ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pemuda adalah generasi harapan bangsa ke depannya. Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan pemuda hari ini. Namun bila kita lihat dari kondisi sekarang ini, banyak para pemuda yang hanyut dan tenggelam dihantam gelombang globalisasi. Maraknya pergaulan bebas, mabuk-mabukan dengan minuman keras, tenggak whisky, brandy, vodka, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit generasi muda kita yang terjerumus ke dalam pesta sabu-sabu, heroin, ekstasi, morfin, atau sejenisnya. Badan Narkotika Nasional mencatat 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengkonsumsi narkoba. Meskipun pada saat COVID-19 ini juga memberikan dampak yang besar pada munculnya modus baru dalam peredaran gelap narkotika, hal ini sangat membahayakan kehidupan di masa yang akan datang. Karena di tangan para pemudalah suatu kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Seorang pujangga Mesir, Syekh Mustafa Al-Khalayaini pernah berkata, sesungguhnya di tangan para pemudalah segala urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah kehidupan umat. Kalimat ini menegaskan kepada kita semua bahwa pemuda memiliki peran penting dalam semua sektor kehidupan. Maka apabila para pemuda tidak dibina, tidak dididik dan tidak diisi dengan nilai-nilai agama, maka generasi muda kita hari ini akan menjadi generasi yang lemah. Almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie, seorang tokoh intelektualitas muslim dan mantan Presiden Republik Indonesia pernah berkata, ada 5 kelemahan yang harus kita cegah, mulai dari lemah harta, lemah pengetahuan, lemah jasmani rohani, lemah semangat hidup, dan yang paling membahayakan adalah lemah tak berakhlak. Sebab pemuda di zaman sekarang sangat miris moral dan akhlaknya. Apabila 5 kelemahan ini menjadi darah daging bagi pemuda, maka mereka akan menjadi virus dan penghancur pembangunan bangsa. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, wahai para pemuda generasi penerus bangsa, mari kita tingkatkan jiwa nasionalisme dalam diri kita dan kita jauhi peredaran gelap narkotika. Sebab narkoba ini bisa membuat seseorang kehilangan kesehatan jiwa dan mental para pemuda yang mengkonsumsinya. Lihatlah hadirin, gara-gara minuman keras yang dulunya badannya gemuk menjadi kurus kerempeng. Gara-gara ganja, matanya yang dulu cerah kini menjadi sayu tak bergairah. Gara-gara narkoba, yang dulunya mentalnya kuat menjadi lemah tak berdaya. Dan orang yang kecanduan narkoba tidak akan pernah berpikir lurus karena akal pikirannya telah dipengaruhi oleh obat-obatan itu. Dan orang yang memakainya serasa terbang di angkasa padahal ia berada di comberan ataupun di lubang sampah. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, oleh karena itu, kita harus menjauhi minuman keras dan obat-obat terlarang lainnya, karena itu akan menghancurkan generasi muda kita hari ini. Hadirin, beserta teman-teman yang saya banggakan, oleh karena itu, kita harus mempunyai semangat juang yang tinggi dan rasa nasionalisme. Masih ingatkah kita, para pemuda-pemuda dahulu mampu merebut kemerdekaan dari penjajahan? Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua bahwa kita generasi penerus bangsa harus mempunyai semangat juang yang tinggi dan rasa tanggung jawab terhadap nusa, bangsa, dan agama.
sebab pemuda di zaman sekarang ini adalah harapan bangsa ke depannya. Oleh karena itu, mulai detik ini, kita harus mengefektifkan waktu muda ini dengan rajin menuntut ilmu, bekerja dan berusaha, pasti akan menuju masa depan yang cerah. Tapi kalau tak mau bekerja, tak mau berusaha, siap-siap menuju masa depan yang suram. Sebab insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Kecerobohan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, dari uraian demi uraian yang saya sampaikan, dapatlah kita memetik hikmah bahwa pemuda merupakan tulang punggung bagi bangsa dan agama. Oleh karena itu, kita harus menuntut ilmu sebanyak mungkin. Kita harus berkarya, bekerja, dan berusaha demi bangsa dan agama. Karena negara Indonesia harus menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, para teman-teman sekalian yang saya muliakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan apabila ada kata-kata salah yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.